Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk anak-anak ibu semuanya. Welcome back to my YouTube channel Belajar bareng Budian. Hai, apa kabar nih anak-anak ibu semuanya? Long time no see. Abis PTS nih, gimana PTS-nya? Lancar? Ibu tidak mengharapkan nilai bagus. Yang penting kamu ngerti nggak nih selama ini apa yang kamu pelajarin. Coba dipikirkan kembali, nggak usah nyontek-nyontek. Yang penting gue ngerti nggak nih sama apa yang dipelajarin. Itu aja yang penting deh. Oh, nilai jelek mah masih bisa diremedial. Tapi kalau nggak ada kesadaran diri untuk merubah, ataupun nggak ada kesadaran diri bahwa saya melakukan pemalsuan, kan itu yang susah. Kita nggak pernah tahu kita nggak bisanya di mana, bisanya di mana. Nah itu yang susah. Makanya nak, kalau belajar itu prosesnya, jangan hasilnya nilainya. Kalau ibu mah gampang nilai mah. Kalau ibu kamu ada kemauan, ada semangat belajar, ya Allah, nilai itu bisa gampang. Hanya tuh orang tuh harus belajar tuh semangat proses belajarnya. Ngerti apa enggaknya di setiap prosesnya, itu yang paling penting, ya. Jadi hari ini kita akan membahas mata pelajaran akuntansi instansi pemerintah. Nah, tujuan belajar kamu pada video kali ini adalah yang pertama, kamu dapat menggambarkan konsep hubungan antara SKPD dan BUD, dan yang kedua, kamu bisa juga menggambarkan konsep anggaran akuntansi instansi pemerintah di SKPD. Nah, pada video sebelumnya, kalau kamu masih ingat nih, kalau kamu udah lupa, please tonton lagi. Please banget, tonton lagi. Kita sudah belajar tentang siapa itu pejabat pengelola keuangan, siapa itu BUD, ya kan? Siapa itu SKPD, kemudian SKPD punya dua bendahara, bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan, dan lain-lain sebagainya, ya kan? Untuk memulai pembelajaran kita kali ini, Ibu akan mengingatkan kepada kamu semua bahwa SKPD ini kan sebenarnya mendapat uang itu dari APBD, ya nggak sih? Nah, karena yang megang APBD ini adalah BUD, sehingga dia yang punya uang APBD, daerah gitu kan ya. Sehingga kita sebagai SKPD ini menunggu kucuran dana dari si BUD ini, ya kan, dari APBD yang megang BUD, kemudian BUD nanti akan mengalirkan dana. Jadi SKPD sudah mendapat bagian masing-masingnya, gitu kan ya. Nah, karena ada sistem yang kayak gitu, bahwa sebenarnya uang SKPD ini adalah uangnya BUD, gitu kan ya, maka sebenarnya ada tiga prinsip nih yang harus kalian ingat dulu kalau kita mau belajar akuntansi instansi pemerintah lebih dalam lagi. Yang pertama, setiap penerimaan yang didapat oleh SKPD itu harus disetor ke BUD, ya. Jadi BUD ini layaknya itu seperti kas besarnya. Nah, kita SKPD itu adalah kas kecilnya. Sehingga kalau kita dapat penerimaan dari luar, misalkan ada dinas olahraga itu punya gor, ya kan? Kemudian gornya itu disewa sama orang untuk hajatan, dapat duit dong. Nah, uangnya itu harus disetor ke BUD sebagai kas besarnya, kas pusatnya, gitu. Nah, si BUD ini juga sebenarnya sebagai kantor pusat, istilahnya kayak gitu, selain sebagai kas besar, ya. Nah, oke. Jadi, yang kedua, setiap pengeluaran, kalau kita mau mengeluarkan, si SKPD mau mengeluarkan atau membeli atau mau bayar gitu, ada dua cara untuk melakukan pembayaran atau pembelian tersebut. Yang pertama, itu ada mekanisme UP, mekanisme uang pengganti. Artinya apa? Kalau si SKPD ini mau membayar atau membeli sesuatu untuk kebutuhan si SKPD ini, SKPD itu ingat, SKPD itu adalah dinas, kemudian ada kecamatan dan lain-lain sebagainya, ya. Nah, kalau mekanisme UP ini, kita membeli sesuatu si SKPD ini pakai uangnya SKPD dari BUD. Kan BUD ngasih SKPD, nah itu kita pakai sendiri. Nah, yang kedua itu ada yang namanya mekanisme LS atau mekanisme pembayaran langsung.
Jadi kalau kita mau beli sesuatu atau mengeluarkan sesuatu, bisa juga pakai mekanisme LS. Ya, mekanisme LS maksudnya apa, Bu? Mekanisme LS itu jadi kita bayar atau membeli itu nggak pakai uang SKPD. Uang SKPD kan itu ibaratnya kas kecil, jadi kita nggak pakai kas kecil. Kenapa? Bisa jadi karena jumlahnya yang terlalu besar, sehingga kas kecil di SKPD itu nggak cukup untuk membayar atau mengeluarkan uang segitunya. Sehingga kita langsung aja minta bayarin ke BUD. Nah, ketika kita mau minta bayarin ke BUD yang langsung bayar, itu namanya mekanisme pembayaran langsung atau mekanisme LS, gitu ya. Jadi ada 3 prinsip tadi yang harus kamu ingat. Yang pertama, penerimaan harus disetor langsung ke BUD. Kemudian pembayaran itu ada 2 mekanisme, yaitu mekanisme UP pakai uang kasnya si SKPD, dan yang kedua ada mekanisme LS langsung dibayar sama BUD pakai uangnya si BUD kas besar. Sampai situ kita harus pahami dulu ya. Nah, selanjutnya kita juga harus mengetahui nih aliran kasnya itu gimana, maksudnya gimana. Jadi kalau ketika kita menerima uang dari BUD, ini SKPD menerima uang, dinas ini menerima uang dari BUD gitu kan ya. Nah, yang menerima uang dari BUD itu adalah si bendahara pengeluaran. Ya. Jadi bendahara pengeluaran tuh yang menerima dari BUD. Kenapa? Karena uang itu akan dipakai untuk pengeluaran-pengeluaran gitu loh, ya. Kemudian kalau misalkan kayak tadi GOR kita dapat duit dari masyarakat gitu kan ya. Nah, uangnya itu yang menerima itu bendahara penerimaan, bukan bendahara pengeluaran, ya. Jadi bukannya karena kita menerima dari BUD yang megang itu bendahara penerimaan, bukan. Tapi ketika kita nerima dari BUD itu kan istilahnya internal kan, kantor pusat sama cabang gitu kan, cabangnya si SKPD, pusatnya si BUD ini. Nah, ketika kita nerima dari BUD, yang pegang uangnya itu adalah bendahara pengeluaran. Ya, tapi ketika kita menerima dari uang dari masyarakat atau dari internal kantor pusat dan cabang, ya, itu yang menerima adalah bendahara penerimaan. Itu dibedakan ya. Itu harus diingat tuh. Jadi kalau ketika BUD ngasih duit, maka yang ngasih duit ke SKPD, maka yang menerima si bendahara pengeluaran SKPD. Kalau kita SKPD menerima pembayaran atau menerima pendapatan dari luar internal antara kantor BUD dan SKPD, itu yang menerima adalah bendahara penerimaan. Nah, bendahara penerimaan inilah yang harus menyetorkan ke BUD. Seperti itu. Itu yang harus diingat ya. Sehingga bagaimana sih hubungan antara SKPD dan BUD? Jadi hubungannya antara BUD dan SKPD adalah BUD ini adalah seperti kantor pusat dan SKPD ini seperti kantor cabang. Istilah lain juga bisa kita sampaikan bahwa si BUD ini adalah kas besar, nah SKPD ini adalah kas kecil. Gitu. Jadi karena ada hubungan seperti kantor pusat dan cabang, kas besar dan kas kecil itu, maka muncullah satu akun baru. Istilah akun baru. Biasanya kan kamu mengenal istilah akun itu cuma ada 2 ya kan, akun real dan akun nominal. Nah, pada kali ini kita akan mempelajari sedikit aja tentang akun baru, namanya akun resiprokal. Kenapa ada akun resiprokal ini? Karena ada hubungan antara si SKPD dan BUD ini, antara kantor pusat dan cabang ini gitu. Apa sih Bu akun resiprokal itu? Jadi akun resiprokal itu adalah akun timbal balik ya kan, antara dua perusahaan atau 2 badan yang saling berhubungan untuk membantu terjadinya transaksi yang berkaitan. Maksudnya apa? Intinya akun resiprokal ini adalah akun pembantu antara buat si SKPD dan BUD ini biar tetap saling berhubungan. Kalau di BUD kita akun resiprokalnya itu adalah yang namanya RK SKPD. Nah, kalau di SKPD akun resiprokalnya adalah RK PPKD. Kenapa Bu? Masih bingung saya Bu, masih bingung banget. Jadi intinya gini ya, BUD ngasih duit ke SKPD.
Artinya SKPD sebenarnya nggak punya uang dong, ya nggak? Nah, BUD ini harus mencatat berapa yang dia keluarkan untuk SKPD, dan SKPD juga harus mengeluarkan sebenarnya uangku berapa yang aku keluarin. Jadi antara uang yang BUD kasih ke SKPD dengan uang yang dikeluarkan SKPD itu harus balance. Gitu. Itu kenapa kita butuh RKPPKD dan RK SKPD. Nah, si BUD ini punya banyak RK SKPD. Kenapa? Karena si BUD ini punya banyak SKPD. Ada dinas kehutanan, ada dinas kebakaran, ada dinas kesehatan, itu kan SKPD semua, ya kan? Nah, makanya di BUD itu kita akun resiprokalnya RK SKPD-nya banyak, tergantung masing-masing nama dinasnya. Tetapi kalau di SKPD cuma ada satu akun resiprokal, yaitu RK PPKD BUD. Sampai sini ngerti ya? Kenapa sih? Apa hubungannya dan akibatnya memunculkan apa? Jadi nanti kalau ada yang berhubungan dengan kas, transaksi kas di antara SKPD dan BUD, maka kita akan menggunakan akun resiprokal itu tadi. Si BUD pakai RK SKPD karena dia harus mencatat si SKPD, dan si SKPD ini harus menggunakan akun resiprokal yang namanya RK PPKD. Jadi dua-duanya saling kontrol. Jadi harus balance. Oh, kamu ngarinya apa, aku ngarinya apa, sama-sama. Gitu sama. Seperti itu. Nah, tadi kita sudah mengetahui tuh yang dari awal banget Ibu bilang, kalau misalkan SKPD ini menerima alokasi dana itu dari yang namanya APBD yang dipegang oleh BUD. Nah, realisasinya alokasi dana itu di BUD ini adalah dalam bentuk dokumen yang namanya dokumen pelaksanaan anggaran. Jadi setiap SKPD nanti menerima DPA, gitu loh, dokumen pelaksanaan anggaran. Isinya apa, Bu? DPA itu isinya adalah estimasi pendapatan dan belanja SKPD dalam 1 tahun, gitu loh. Jadi nanti di situ udah tertera tuh pendapatan apa aja, kemudian belanja apa aja, pendapatan yang akan diterima apa aja, belanja yang akan dikeluarkan apa aja, gitu. Nah, dalam kenyataannya estimasi pendapatan sama belanja itu bisa jadi gedean estimasi pendapatan dan bisa jadi gedean estimasi belanja. Jarang banget ada yang namanya estimasi belanja sama pendapatan itu sama. Jarang. Ada yang misalkan pendapatan yang lebih besar ataupun belanja yang lebih besar. Nah, di DPA inilah estimasi pendapatan dan belanja kita itu akan kita lakukan. Nah, kan isinya itu kan ada berapa banyak sih pendapatan yang akan kita dapat, kemudian berapa sih yang akan kita keluarin. Nah, estimasi uang itu boleh kita catat, boleh nggak kita catat di dalam jurnal. Nah, kenapa boleh nggak kita catat? Karena kita sendiri sudah dapat dokumen pelaksanaan anggaran sebagai dasar kita nih melakukan penerimaan dan pengeluaran di SKPD. Nah, kenapa harus dicatat? Kenapa boleh dicatat juga di jurnal? Karena untuk sebagai administratif aja sih enak gitu. Jadi nanti di buku besar kita punya akun-akun yang dicatat di jurnal itu. Gitu. Jadi lebih ke arah keperapihan administratifnya aja. Tapi kalau nggak dicatat, boleh nggak, Bu? Boleh nggak dicatat di jurnal, karena nggak ngefek sih kemana-mana, juga nggak ngefek. Cuma nanti kalau misalkan kita catat, ngefeknya itu kita harus menutup akun-akun yang kita jurnal ini di jurnal penutup nantinya, gitu. Jadi nanti akunnya bakal nol lagi, seperti itu. Nah, ini dia nih jurnalnya. Jurnal ketika estimasi pendapatan dan belanja itu sudah diterbitkan melalui DPA. Ini jurnalnya. Ada 2 jurnal. Ada yang modelnya itu pendapatannya lebih besar daripada belanja. Ada yang modelnya itu belanja lebih besar daripada pendapatan, gitu ya. Kalau pendapatan lebih besar daripada belanja, berarti estimasi pendapatan itu
kita jurnal di Debet ya. Terus kemudian apropriasi belanja namanya. Estimasi sama apropriasi sebenarnya sama-sama aja, namanya perkiraan gitu. Apropriasi belanja di kredit. Nah ini kan ada selisih nggak balance nih antara pendapatan sama belanja. Nah selisih nggak balance-nya itu nanti kita taruh di akun yang namanya perubahan saldo anggaran lebih gitu loh. Jadi untuk menyeimbangkan antara pendapatan sama belanja yang nggak sinkron ini, kita menggunakan akun bantuan namanya perubahan saldo anggaran lebih gitu loh. Nah ini harus kalian ketahui bahwa kenapa sih Bu kok pendapatan bertambahnya di Debet gitu kan. Ini logika gampangnya Ibu aja sih. Kalau pendapatan kan kita nerima duit, nah duit bertambah di Debet gitu. Nah kalau di beban kenapa di kredit, karena kan kita ngeluarin duit. Nah duit berkurang atau kas berkurang di kredit kayak gitu. Jadi lebih kurangnya kayak gitu. Nah sama kalau misalkan belanja lebih besar daripada pendapatan, berarti estimasi pendapatannya di Debet, kemudian perubahan saldo anggaran lebihnya juga di Debet, kemudian apropriasi belanjanya di kredit. Jadi kayak gitu sih, lebih mudahnya kayak gitulah, istilahnya kebalikannya aja. Jadi logikanya harus dimantepin di situ. Nah untuk lebih jelasnya lagi, yuk kita sama-sama latihan soal terkait tentang estimasi pendapatan dan belanja ini. Nah, kita masuk ke contoh soal penganggaran awal. Contohnya ya, dibaca. Tanggal 1 Januari 2016 ditetapkan bahwa estimasi pendapatan Dinas Pemuda untuk tahun 2016 adalah 500 juta. Ya. Sedangkan belanjanya adalah 650 juta. Penetapan ini didasarkan pada dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah atau yang biasa disebut DPA SKPD yang disahkan. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Estimasi pendapatannya itu adalah 500 juta, kan? Sedangkan belanjanya adalah 650 juta. Ya kan? Sekarang Ibu tanya ini pendapatan sama belanja gedean mana? Gedean belanja kan, berarti belanja lebih besar daripada pendapatan. Ya. Berarti ini kita biasa sebut dengan defisit. Kalau pendapatan lebih besar daripada belanja, itu sama dengan namanya surplus. Bisa diingat-ingat ya. Kalau belanja lebih besar daripada pendapatan berarti defisit. Kalau pendapatan lebih dari belanja berarti surplus. Nah, kalau ini berarti keadaannya apa ini? Ini berarti keadaannya adalah defisit. Ya. Oke. Ini kan keadaannya defisit. Ya kan? Berarti kita masukin dulu aja nih estimasi pendapatan di Debet 500 juta. Kemudian apropriasi belanjanya 650. Berarti kan belanja dikurang pendapatan itu sisanya kan ini 650. Dikurangi pendapatan kan 500. Berarti selisihnya adalah 150 juta kan? Nah, inilah yang dinamakan perubahan saldo anggaran lebih. Fungsinya adalah untuk menyeimbangkan biar si pendapatan ini di Debet itu ada temennya, jadi balance kayak gitu ya. Gitu. Jadi estimasi pendapatannya di sini 500 juta di Debet, kemudian perubahan saldo 150 juta dari sini, kemudian apropriasi belanjanya dari sini. Bu, gimana kalau misalkan pendapatannya lebih besar ya? Masukin aja langsung. Berarti estimasi pendapatan, misalkan estimasi pendapatan ini kita balik jadi 650. Berarti di sini perubahan sal, estimasi perubahan salnya tetap 150 kan, karena estimasi belanjanya itu apropriasi belanjanya itu 500. Jadi kayak gitu aja sih, sebenarnya simpel kayak gitu. Nah, ini nanti kalau misalkan kita catat di jurnal, kita catat jurnalnya kayak gini. Tapi kalau misalkan kita nggak catat di jurnal, nggak apa-apa. Tapi nanti pas di buku besar, kan tetap ada nih buku besar dengan nama akun estimasi pendapatan, ini semuanya. Nah, kita masukin angkanya itu dari DPA, karena nanti di DPA itu udah ada angka tersebut. Gitu. Jadi sesimpel itu aja sih sebenarnya untuk anggaran, cuman mencatat jurnal untuk ini aja kayak gitu. Nah
Nah, mungkin cukup sekian pembelajaran kita pada video kali ini. Tadi kita sudah bahas apa aja? Yang pertama kita sudah bahas tentang gimana sih aliran kas, ya kan, dari BUD ke SKPD gitu kan ya. Kemudian kita juga sudah membahas tentang tugas bendahara pengeluaran dan penerimaan. Kemudian kita sudah membahas tentang hubungan antar SKPD dan BUD. BUD itu layaknya sebagai kantor pusat dan SKPD itu layaknya sebagai kantor cabang. Selain itu BUD juga seperti kas besar dan SKPD itu seperti kas kecil. Kemudian kita juga sudah membahas tadi tentang gimana sih caranya untuk mencatat estimasi pendapatan dan belanja awalnya itu gimana pada saat penganggaran awal, kayak gitu ya. Jadi lumayan banyak yang sudah kita pelajari. Video ini pasti bermanfaat kalau kamu mempelajarinya dengan baik. Kalau kamu belum ngerti, please banget ibu mohon, kontak ibu, hubungi ibu ya. Kalau kamu nggak ngerti, ibu online 24 jam gitu ya. Jangan sampai kamu tersesat dan nggak ngerti nanti kelas 3 kebablakan, atau nanti ketika udah lulus kerja kamu butuh ini jadi kamu nggak ngerti gitu loh. Aduh, please deh tolong diri kamu sendiri gitu loh ya. Jadi sampai sini dulu. Semoga kita semua tetap sehat. Salam untuk orang tua di rumah dan keep smile. Oke, cukup sekian pelajaran kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.